Hari ini tema kita seperti biasa, kita bersenang-senang aja. Ntar ya Sat, kamu jangan itu dulu, kamu main game aja dulu Sat. Kita kedatangan tamu jauh dari negara antah berantah yang sengaja diundang datang ke kontennya Miss Endul untuk menuntaskan keinginan kalian semuanya, haus dahaga kalian tentang istananya Miss Endul. Ada apakah di rumah Miss Endul? Siapa sih bintang tamunya kali ini? Ya ampun, penasaran ya. Apakah dia cantik? Apakah dia bintang sinetron? Ataukah dia Ki Joko Bodo? Oke, baiklah. Sebentar lagi azan. Azan. Oke, kita akan segera berkenalan sama Nyai. Dan inilah dia. Tara! Inilah dia. Hai, kenalin. Halo semuanya. Mau kemana Anda? Oh dia takut di Oh iya benar, oke baiklah. Ini sengaja datang jauh-jauh dari daerah negeri hujan ya kan. Datang ke sini karena memang Miss Endul tuh beberapa kali telepon-teleponan, beberapa kali kita bertukar pikiran ya kan, dan dia bisa melihat tanpa harus berada di dekat saya guys. Nah sekarang beliau datang ke rumahnya Miss Endul untuk melihat-lihat atau room tour. Hehehe, ada orang syuting jangan lewat. Gila lu ya. Gimana seremnya kalau lewat-lewat? Oke baiklah. Boleh diperkenalkan namanya dan kegiatannya sehari-hari apa? Oh gitu. Namanya siapa ya? Mr. X aja kali ya? Oke, Mr. X. Mr. X. Kegiatan sehari-hari pekerja biasa aja. Oke. Bilangnya apa nih? Endorse lover atau apa nih? Apa sih Her? Kita Her? Namanya apa sih? Endulers. Oke. Gua aja lupa. Salam kenal buat para Endulers di sana. Oke, tuh. Nah, kali ini kita sengaja mendatangkan beliau karena kita mau melihat sebenarnya di rumah ini ada siapa saja sih guys, ya kan? Kok kayaknya itu selama ini tuh selalu ada bayang-bayang semu, oke? Gak usah buang-buang waktu, gak usah kita berpanjang lebar, segera kita akan melakukan room tour. Oke, bye. Lebih ke situ. Cuman tadi pas mati lampu lebih kelihatan ada 3 sosok di situ. Tiga sosok di situ. Intinya mereka penghuni lama di sini sih. Gimana caranya maksudnya supaya kita saling serumah tapi tidak saling mengganggu, tidak saling memperlihatkan diri gitu. Apa kira-kira ininya, tip and triknya? Sebenarnya kalau untuk memperlihatkan diri pastinya ya Miss ya, namanya makhluk itu tuh pengennya diakui keberadaannya. Oke. Sebenarnya kayak gitu. Tujuan mereka sih nampakin diri itu sebenarnya supaya warga penghuni situ tahu gitu, kayak ada sosok ini loh kayak gitu. Kayak tadi kan ketika saya datang ke sini lihat taman belakang gitu ya, disambut kakek-kakek yang tadi di sini kan disambut ngobrol sama Satria juga. Itu kakek itu emang ininya. Jadi jagoannya. Di sini yang megangnya itu emang bisa dibilang kakek itulah. Iya. Yang paling ketuanya ya, dituakan gitu di sini. Gitu. Merinding guys. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya nggak ada serangan apapun Miss ya gitu kan, nggak ada yang ini. Karena balik kayak tadi saya bilang, tujuan awal kitanya seperti apa gitu. Kalau tujuan awal kitanya itu kita hanya pengen tahu, dan karena gini, kalau kita mencari tahu nih keberadaan mereka, berarti kita tahu dong mereka di mana aja gitu kan. Nah, aku jadi takut deh, ketika pagi nggak boleh kencing dong gue toilet gue. pakai asisten Miss kalau gitu. Ayo. Gitu. Mungkin juga mereka lebih merasa dihargai dan dihormati ya. Kalau misalnya kita udah tahu keberadaan mereka di sini gitu, dan kita juga nggak sopral gitu kan, kita juga nggak bertindak sembarangan atau gimana yang bikin mereka marah atau gimana sih. Gitu. Kalau untuk menampakkan diri pastinya akan ada dari mereka menampakkan diri gitu. Sekali pengen juga kali ya. Sesekali juga mereka pengen eksis juga mungkin di YouTube juga bisa. Seperti itu. Terus kira-kira kamar mandi ada siapa tadi di situ di atas? Tadi ada perempuan dan rambutnya panjang, terus ada nenek-nenek juga di situ.
Udah pernah lihat mungkin katanya. Nggak tahu. Oh yang enggak. Gitu. Terus apa lagi? Ini nggak sih, maksudnya rumah ini sebenarnya menurut dirimu apa secara auranya itu positif kah atau membawa rezeki kah atau sebaliknya atau gimana? Sebenarnya kalau kita bahas itu gini Miss, tiap rumah itu tergantung dari penghuninya, dari kitanya sendiri gitu. Kalau kita effortnya positif, kemungkinan mereka akan ikut positif juga, seperti itu. Tapi kan yang namanya makhluk itu sama kayak manusia kita ya, ada positif ada negatifnya gitu kan. Kalau misalnya kitanya berbuat negatif di sini, kemungkinan juga makhluknya juga akan negatif. Tapi kalau kita positif juga jangan lihat sesuatu di sana karena di sana udah ada yang menunggu gitu. Mataku gini-gini mulai tadi. Gitu. Jadi ini ya sebenarnya tergantung dari kitanya gitu. Dulu sih saya sih sering dengar kalau bisa rumah itu suka bawa rezeki atau gimana. Tapi saya sendiri kayak gimana Miss ya? Saya sendiri lebih ke sebenarnya tergantung dari kitanya sih. Orang yang nempatinnya sebenarnya. Gitu. Rumah itu kan tergantung nyawanya itu kan kita. Gitu. Rumah itu kan ingin hidup itu pasti ada bernyawa. Nah, nyawa kehidupan itu kita, manusianya, penghuninya gitu. Jadi jangan sampai kita condong ke hal-hal yang oh ini rumah nih auranya ini nih gitu kan negatif atau serem banget scary atau gimana gitu. Kita jadi ikutan parno, takut. Jadi kita kebawa. Gitu loh Miss, kita kebawa. Tapi kalau kita tetap positif, kita yakin namanya rezeki udah ada yang ngatur ya gitu. Nggak berupa dari rumah juga, rezeki itu kan dari effort kita, usaha kita, kerja keras kita pasti akan datang kalau kita kerja keras. Jadi kan kita di sini tuh hampir 1 tahun ya. Dari setahun dari berapa bulan ini 8-9 bulan ini nih banyak banget kejadian-kejadian yang nggak pernah terjadi sebelumnya di kita, dari penghuni kita gitu, dari aku dan anak-anak gitu. Itu baru di sini gitu banyak kejadian yang tak terduga gitu, maksudnya kayak si A berantem sama si B, pokoknya gitulah, pokoknya banyak huru hara terjadi di rumah ini gitu. Kadang-kadang aku mikir ini apa sih gitu, apakah efek aura rumah ini ataukah memang gimana tuh? Kalau berantem itu sebenarnya lebih kayak ke personal ya Miss ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sih sebenarnya gitu. Kecuali kalau emang kita nggak bisa ngendalin amarah kita gitu kan. Intinya kan kalau kita marah atau gimana pasti aura-aura negatif itu akan datang ke kita ya gitu. Dan itu yang malah ngebuat kita tuh jadi kayak dapat dukungan yang negatif pula gitu. Kayak gitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih kalau yang ini. Soalnya ini buat informasi aja ya teman-teman di YouTube Miss Endul nih gitu kan, buat para endulers. Saya sendiri sih alhamdulillah gitu ketika datang ke sini, ini first time ya Miss ya datang ke sini kan. First time juga ketemu sama Miss yang paling famous ini ya gitu. Gitu. Alhamdulillah sih sambutannya baik gitu. Ya Allah, sama sambutannya baik. Tadi juga alhamdulillah pas sholat juga nggak ada apa-apa kan ya? Iya, nggak ada apa-apa juga, nggak ada yang ini. Cuma tadi kan kita beberapa kali kejadian mati lampu ya. Kalau endulers ngelihat ini gitu kan, pasti tiba-tiba jepret mati lampu gitu. Sebenarnya kayak peringatan aja sih. Ya, peringatan. nggak nyaman kali ya. Kalau mereka itu punya privacy tersendiri yang dimana kita mungkin jangan terlalu mengusik terlalu dalam tentang mereka. Gitu. Ya. Karena mereka pasti nggak suka untuk itu. Karena aku tuh pernah 2-3 kali lah live Instagram, terus justru teman-teman netizen yang ngingetin gitu, maksudnya yang ngasih tahu Miss itu di belakang Miss Endul tuh berderet, mereka nggak suka mukanya gitu karena Miss Endul terlalu ngebongkar gitu. Terus Miss di tangga ada 2 orang lagi senderan, di pintu ada gitu, mereka tuh yang malah kayak gitu. Terus gue tuh yang masa, tapi bener-bener yang merinding tuh dari atas, bener-bener di belakang, terus bener-bener di belakang gitu. Sebenarnya juga kalau gini Miss, misalnya ada orang baru datang ke sini gitu kan, misal mau ngebikin Miss Endul atau gimana gitu. Kalau misalkan niatnya jelek gitu ya, pasti udah dihadang duluan di depan. Gitu. Aku akan diceritain tenang ya. Itu pasti udah dihadang duluan di depan gitu. Kalau yang niat jelek. Ya. Aku nggak tahu, aku nggak bisa menilai orang tuh mau bernilai jelek apa baik ya, karena setiap tamu yang datang pasti akan kita sambut dengan baik gitu. Tapi pernah ada satu temanku main untuk pertama kalinya datang maghrib ke sini. Aku di dalam, dia di pintu situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk sini, masuk. Dia udah mau masuk, udah mau ngelangkain kaki ke dalam.
Terus dia langsung mukanya pucet banget, terus nggak lewat, masuk maghrib. Enggak, dia bener kekeh nggak mau masuk, dia ngeliat di tangga, dia bener nggak mau masuk tuh. Terus akhirnya dia aku paksa kan aku masuk, terus dia ya udah, tapi gue di luar situ ya, gue nggak mau di dalam ruangan ini gitu. Terus di situ dia cerita katanya dia langsung dihadang sama sosok yang memang nggak suka dia masuk rumah ini gitu. Gue merinding guys, ini kaki gue. Jadi memang setiap makhluk sini punya fungsinya masing-masing ya Miss ya gitu kan. Tadi saya bilang kan ada anak-anak yang main ya. di taman-taman situ, terus di belakang gitu. Ada juga yang memang biasanya sih kalau yang menghadang-hadang itu sih yang positif ya Miss ya gitu. Yang menjaga rumah ini gitu kan ya, entah itu mungkin dari dulu awal rumah ini sebelum dibangun mereka sudah ada, atau tapi kayaknya ini penghuni lama sih Miss. Iya, karena rumah ini kosong hampir 8 tahun. Kebayang kan? Endolers ya 8 tahun kosong. 8 tahun kosong. Tiba-tiba perdana Miss Endol yang nempatin, wow. Iya, kita datang tuh ini penuh sawang-sawang apalah, sarang laba-laba apa-apa gitu. Gue masuk pertama kali itu maghrib malam Jumat, masuk ke sini mau lihat doang nih, baru dikasih kuncinya. Aku masuk, begitu mau buka kamar itu, ini masih kosong ya, belum ada apa-apa ya guys, kosong melompong. Tiba-tiba pintunya ketutup kencang banget, gar, lari kita semuanya. Aku cuma berdua, aku lari. Terus pulang liburan tahun baru yang kita telepon-teleponan kan, pulang tuh yang membawa duka liburannya. Nah terus pulang, aku tidur dalam keadaan pintu kebuka, Satria sama Ovan tidur di luar sini, aku tidur di dalam sama salah satu talentku. Karena pintu kebuka, aku ngeliat tetangga dong, maksudnya belum tidur gitu, antara tidur dan enggak, ngantuk dan enggak. Tiba-tiba ada anak kecil gue yang kamu ceritain tadi, anak kecil 2 cewek gandengan tangan jalan ke arahku, ketawa-ketawa ngajak main gitu, kayak yang hai gitu. Terus gue tuh yang gue bilang gue kecapean nih, gue dari Bali nih, gue nggak mungkin nih gitu kan. Terus aku bangunin yang sebelahku, dia nggak respon. Pas aku lihat dia lagi menggigil, gemeteran karena dia ngeliat ke sebelah dia. Aku kan ini ya, nggak madep-madepan gitu, aku madep sini dia madep sini gitu. Jadi dia pun melihat sosok kakek-kakek tadi marah ke dia, ngeliat ke dia, mukanya yang gitulah tuh. Dan sebenarnya kalau kita mau dibahas nih ya, sebenarnya gitu kakek-kakeknya tuh lagi ngeliatin di situ dekat sepeda tuh. Aduh, kakek mah. Aduh, gue merinding sampai dalam-dalam. Gitu. Cuman ya sambutannya sih kalau ke kita ya, kita lagi bikin konten kita alhamdulillah. Ya. Cuman tadi emang ada satu pesan tadi, saya juga bilang ke Heri tadi ya, pesannya gitu. Jangan terlalu diulas dalam sini karena mereka punya privacy gitu kan. Dan mereka lebih lama. Sebenarnya gini Kak, kalau misalkan mau dibahas yang udah lalu-lalu tuh sebenarnya lebih apa ya? Lebih banyak menyedihkannya ceritanya sebenarnya. Wow banget. Lebih banyak menyedihkan dari sejarah rumah ini ya sebenarnya gitu. Daripada sejarahnya. Daripada seremnya gitu kan. Cuman mungkin karena kan ada orang yang memang belum terbiasa ya melihat hal seperti itu, tiba-tiba ditampakin begitu, kita kayak kaget, kayak skot jantung kan, kayak aduh gimana gitu kan, bikin ngedon juga kadang-kadang gitu ya, apa ya, agak tertarik ke salon ya sebenarnya tadi. Oh iya bener. Aku tuh banyak banget lah, mesti aku nggak bisa melihat, tapi tuh ada orang-orang yang datang kayak dirimu gitu, datang tiba-tiba ngomong, Miss yang di tangga rambutnya panjang banget sampai ke salon gitu, madep ke sini gitu, tapi biasa aja, nggak senyum, nggak ini, ya udah biasa aja gitu. Banyak deh. Sebenarnya kalau wujud makhluk seperti itu bisa wujud apa aja Miss gitu kan, apa aja gitu yang dia mau gitu kan. Dia juga bisa yang mungkin rambutnya juga serumah, mungkin bisa gitu kan, apa yang dia mau gitu kan, seperti itu. Cuman nggak dipotong dong sama itu. Cuman kalau mungkin menjulur ke salon itu karena mau dipotong. Gua rasa itu dong nih. Udah serem aja, jangan. Serem. Tapi sih aku pernah dapat ini ya, ada temanku dulu datang ke sini, terus aku tuh dimandiin jam 1 malam ya, beli bunga 7 rupa plus apalah-apalah
dupa segala macam dimandiin di bawah sinar bulan. Mm-mm. Aku sih percaya, maksudnya demi kebaikan gitu, bukan musyrik ya, tapi ini kan memang aku dasarnya memang Jawa, nenek moyangku tuh kejawen gitu, dan dia juga dari Jawa, kebetulan sinden, terus aku dimandiin, dia apa terus dia masang dupa, masang kopi pahit, kopi manis, susu gitu segala macam, terus pas dia di luar naro dupa, pas balik dia langsung ngomong ke aku barusan dapat bisikan dari luar, terus didudukin kita, aku Satria dan waktu itu ada Syarif, tolong sampaikan ke semua penghuni sini bahwa di rumah ini penghuni lamanya tidak suka kalau nggak ada yang namanya tata krama sopan santun Ya, dan ini betul apalagi banget, dipakai betul. buat hal-hal yang aneh-aneh lah gitu, jadi tolong dijaga itu. Ya, betul banget sih itu. Mungkin setiap rumah kayak gitu kali ya, Miss ya. Setiap rumah penghuninya pasti seperti itu gitu kan. Tadi kan kita balik topik bicara kita tadi ya. Rumah itu tergantung dari kitanya gitu, nyawanya kan di kita gitu kan. Ya. Terus penghuninya pun juga tergantung dari kita penghuninya gitu. Kan kita kan kalau dalam satu tempat itu pasti ada yang namanya makhluk yang tak kasat mata dengan kita yang ada wujud gitu ya. Intinya sih harus ya gitu, harus saling menghargai, saling menghormati. Jangan sopral, intinya kayak gitu, jangan sopral. Kalau sopral dikit ngomongnya udah Nah, gitu. karena ada memang katanya memang waktu dulu temanku yang nggak bisa masuk itu dia memang hampir kayak gitu begini bisa melihat gitu, makanya dia nggak berani masuk karena memang dihadang gitu, dia ngelihat dan gua nggak boleh masuk kan, dia nggak suka sama gue bla bla. Terakhir gua nggak percaya awalnya, maksudnya bisa nih, terus kita pergi makan, pasti perjalanan pulang di mobil itu dia ngomong sendiri, aku nggak nanya nggak apa, dia ngomong di rumahmu ini kan, ini, terus dia nggak suka sama salah satu anakmu karena anakmu nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama dan nggak pernah assalamualaikum ya karena nggak muslim ya gitu, maksudnya terus bla 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 bla, dan suka nantangin memang gitu supaya yang dia gua kata sama lo ini muncul ya gitu. Ya hal-hal sopral kayak gitu sih sebenarnya yang bisa memancing aura-aura negatif datang ke kita gitu kan. Istilahnya kayak kita orang hidup lah, Miss ya gitu. Kita tinggal dalam satu rumah, tiba-tiba ada tamu kita datang tapi bertingkah yang bikin kita Iya. nggak suka, pasti kan juga kita akan merasa rusik kan gitu. Bener-bener. Ini aku mau ngasih pesan, sebenarnya pesan dari si Penghuni. kakek ya, Iya. sebenarnya dari kakek ini. Oke, baiklah. Ini sampai gerah ya di sini. Panasonic lah. Gitu. Aduh. Ini kakeknya tadi pesan di situ. Kalau bisa sih dirutinin ngaji ya, Miss ya. Untuk di sini banyakin pengajian gitu kan. Terus kalau ada waktu luang sholat jangan ditinggal 5 waktu ya, bagi yang muslim ya, jangan ditinggal 5 waktu. Sekarang muslim semua udahan alhamdulillah di sini. Gitu. Terus sempatkan dirilah di sepertiga malam. Ferry yang sering gitu. Gitu, di sepertiga malam sempatkan diri. Belum pernah. Karena mereka lebih apa ya, lebih respect kalau kita malah bukan malah nggak terganggu ya mereka ya. Aku pikir malah terganggu loh kalau ada orang. Sekarang gini, aku mau tanya nih, Miss, kalau Miss sholat atau penanya atau gimana, ada ngerasa sesuatu nggak di sini tentang ibadah? Kalau lagi ibadah, kalau kayak Harry gitu, ada ini nggak ya? Nggak ada gangguan apapun gitu. Selama itu nggak ada gangguan berarti positif, Miss. Cuma ada kejadian nggak lucu, bukan lucu ya, serem sebenarnya. Ternyata aku dapat ininya, guys, dapat memecahkan ininya ya, apa ketakutanku itu. Jadi malam Jumat minggu lalu aku tuh baru pulang dari 40 hari ibunya temanku. Terus aku buka oleh-oleh dari 40 hari itu, which is itu sajadah dan Al-Quran. Aku baca Yasin lah, pakai Yasin itu ada fotonya, ada namanya, aku ngajiin karena itu beliau itu adalah salah satu klienku dulu. Terus malam jam 1 malam tidur, blok, tiba-tiba kakiku dikitik-kitikin, aku pikir kucing, terus aku kaget, kebangun, terus pindah posisi aku ini ikut doang. Pas tidur lagi tiba-tiba tanganku ditiupin, aku langsung kebangun, terus nggak mikir apa-apa, aku mikir apa nih, anaknya datang, si Reza kemarin datang kan ngecat rambut, gue sebut namanya. Datang, terus aku ngomong tuh sih, aku baca itu tahu Yasin dari lu gini, kayaknya nyokapku datang deh
say thank you ke gue karena mamanya suka bercanda gitu, dan mungkin karena udah lama gak ketemu, udah bertahun-tahun karena sakit kan gak pernah ketemu, terus pada datang mungkin dia mau bilang Iwan makasih ya udah ngajiin, mungkin aku merasanya kayak gitu, karena kalau itu beneran setan dia pasti akan gitu, tapi ini enggak gitu, kayak pengen bercandain. Ya, ya. Tapi mudah-mudahan itu feelingku kesana, tapi nggak tahu ya. Nah seperti itu guys ya. Perjalanan kita hari ini buat kalian semuanya yang sudah kepo banget, yang nunggu-nunggu mana miss katanya mau room tour, nggak tahu di rumah ini nih gue nggak ngerti deh. Kadang-kadang waktu di rumah lama kita bikin konten sehari sampai 4 ya Her ya. Di sini nih gue tuh kayak mau bangun aja kayak hari ini gue mau bikin konten ini, tapi tiba-tiba nggak bisa gitu, kayak yang aduh ngapain sampai ini kita kadang-kadang konten seminggu sekali, itu pun karena nggak enak sama netizen nanya-nanya mulu, ya udah dia bikin deh hair seadanya gitu. Biasanya itu kadang-kadang apa sih ini apa gitu, tangan gue tuh kakiku tuh kayak dipaku. Maksudnya mungkin biar tidur aja terus gitu. So ya selamanya dong, Matilda dong yang coba. Coba nih terakhir ya guys, sebelum kita mengakhiri, maksudnya speed gambaran nanti sih after kamera mati, gue mau nanya banyak. Kalian tidur sini aja ya say. Off the record ya, off the record. Kita pengen tahu deh, coba biar netizen juga tahu. Kita ngomongin ini ya, universalnya aja. Kira-kira gambaran tentang diriku sampai akhir 2021 itu seperti apa? Kan lu pernah dulu tahun baru dia kita teleponan lama, dia bilang bla 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 terjadi. Padahal by phone ya. By phone lo itu nggak pernah ketemu, dia ngomong kamu begini kamu begitu, ini kamu ada penjaganya ini. Itu lebih cerita apa sih? Apa sales call sih? Itu makanya dia tuh pas banget gitu. Terus ya udah akhirnya sekarang ketemu langsung, gue pengen nanya sebenarnya kayak apa sih, tentang apa nih? Karir kah atau percintaan kah atau apa? Aduh kayak aku udah mati rasa. Mati rasa diriku tak bisa merasakan cinta. Gitu. Terus Tentang apa dulu nih? karir lah. Kalau kita mah bisa gue iniin, udah aku arahin. Untuk karir sebenarnya kalau karir sih kalau yang aku lihat sih Miss ya sekarang udah mulai banyak job ya. Alhamdulillah gitu kan. Mulai balik lagi. Sudah mulai baik lagi, alhamdulillah banyak job gitu. Intinya fokus aja gitu. Kemarin nggak fokus ya wah. Intinya fokus gitu kan ke karirnya gitu. Tetap bersosialisasi baik dengan orang-orang lain di luar sana gitu kan. Dengan para kru mungkin ya gitu ya, dengan para sahabat lama, sahabat baru, dengan para endoler semua. Oke, segitu aja dulu ya kan, karena nanti kalau semuanya kalian bisa baca gue dong ya kan. Nah, kalian yang mau bertanya atau kalian bisa melihat dari video yang kalian lihat hari ini ya, kalian bisa komen di bawah tuh, Miss begini, Miss begitu ya kan. Dan kalau mau menghubungi beliau bisa langsung ya, nanti aku kasih nomor teleponnya. Konsultasi dong. Ya kan? Per jam ya say harganya. Oke, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Sama-sama Miss. udah Yang paling room kece tour, ya. udah memberikan gambaran tentang siapa-siapa saja yang berada satu rumah sama Miss Endul di sini. Kita satu guru satu ilmu, tidak boleh saling mengganggu ya kan. Jadi saling menjaga dan saling menghormati saja. Seperti itu. Terima kasih buat teman-temannya Miss Endul yang sudah setia menemani Miss Endul selama ini, dan Herce si Putri Kembang Kangkung ya kan. Jangan lupa di like, subscribe, komen channel ini supaya kita bisa bersama. Akan ketemu lagi dengan saya Miss Endul dengan konten-konten yang lebih menarik besok tentu saja bersama Hewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.